Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi kita selanjutnya. Kali ini lanjutan dari yang sebelumnya, yang sebelumnya kita membuat ikhtisar atau ringkasan dari karya tulis ilmiah kita menjadi bentuk yang ringkas, padat, singkat, namun tetap informatif. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat visualisasi dari salah satu poin atau bagian dari ikhtisar yang kemarin. Tentu saja kan kalau poster itu kita nggak bikin semuanya jadi visual kan, tetap kita presentasi ikhtisar, tapi visual di sini kita tetap masukkan sebagai bagian penting untuk menarik pembaca, karena yang visual itu kan dia sifatnya selain lebih bisa menggambarkan teks-teks yang sifatnya data, grafik, tapi juga sebagai penarik. Oleh karena itu di sini bukan hanya sebagai visualisasi data, tapi juga infografik, informasi dan grafik. Jadi teks dan gambar menjadi satu kesatuan seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan bagian metodologi atau metode penelitian dari KTI yang kemarin saya gunakan, extraction metadata ya, salah satu jurnal yang saya tulis, artikel yang saya tulis, mohon maaf. Nah, di sini saya mengambil bagian metodologi pada penelitian ini jadi saya menggunakan salah satu bagan yang sudah ada di KTI. Bentuknya seperti ini ya, gambarnya sangat sederhana, hanya berupa kotak dan garis-garis proses metadata extraction-nya. Nah, kita akan membuat ini menjadi tampilan yang lebih menarik. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya akan membuat teksnya itu menjadi lebih mudah terbaca dan lebih menarik gitu kan. Kalau menggunakan yang berkait seperti ini ya, Times New Roman mungkin kurang cocok, sehingga saya bikin yang tidak berkait seperti ini. Jadi saya konversi dulu teksnya menjadi teks yang lebih menarik, dan juga untuk angkanya ini juga penting karena dia membicarakan progres. Kadang kan karena infografik itu pasti dia akan menyesuaikan medium ya, menyesuaikan tempat ya, sehingga dia bisa nggak hanya lurus seperti ini, dia bisa belok-belok-belok. Nah, untuk membuat pembaca memahami prosesnya dari mana sampai kemana, angka ini menjadi penting. Oleh karena itu, angka masih saya pertahankan berikut dengan teksnya. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah saya akan mencari visualisasi atau gambar-gambar ilustrasi yang berkaitan dengan tema gambar bagan ini gitu. Di sini ada beberapa kata kunci ya, seperti PDF, extracting metadata, metadata record, dan juga di sini ada Mendeley desktop. Sehingga saya pikir yang bisa mewakili mungkin adalah gambar-gambar terkait komputer, terkait file seperti itu. Nah, teman-teman bisa mencari gambar-gambar ini di beberapa website yang menyediakan gambar-gambar secara gratis ya, free for commercial use atau yang open license. Nah, ini saya dapat dari Freepik ya, gambar-gambar seperti ini. Ini saya sudah unduh sebagai material kita yang akan kita gunakan untuk membuat infografik. Nah, di sini akan saya sesuaikan dulu. Karena nanti dia akan menghuni poster ya, jadi saya bikin sekompak mungkin ya, untuk tidak banyak memakan tempat. Kalau dia lurus sampai ke bawah itu kan dia akan banyak memakan tempat, sehingga saya bikin yang agak kotak ya, supaya dia bisa ditempatkan lebih gampang. Nah, seperti ini. Ini yang menggambarkan proses PDF ya, ini menggambarkan proses PDF. Saya tempatkan di sini. Kemudian untuk convert PDF to text, ini di sini ada teksnya ya, ada A gitu kan, sehingga saya pikir sangat menggambarkan prosesnya. Dan extracting metadata juga. Di sini menggunakan visualisasi berupa
kaca pembesar ya, karena kan untuk mengekstrak data ya. Dan ini adalah metadata yang terekam. Nah, ini memang sengaja bentuknya desktop dan di sini ada bentuk ketika metadatanya sudah terrecord ya, sudah terekam, itu bentuknya seperti ini. Ini kalau teman-teman pengguna Mendeley pasti sudah familiar dengan bentuk seperti ini. Ini berarti ketika kita memasukkan PDF itu dia bisa berhasil menarik nama jurnal, nama penulis, tahun, volume dan segala macamnya. Bentuknya seperti ini. Ini berarti metadatanya sudah terrecord. Nah, ini urutannya seperti ini. Nah, kemudian saya tinggal menambahkan garis bantunya ya. Saya bisa menggunakan Bezier seperti ini. Saya klik seperti ini, pindah ke sini, dan kita turunkan seperti ini. Nah, bisa saya variasikan ya. Kita kasih titik-titik seperti itu. Karena sudah ada angkanya, jadi saya nggak perlu ada panah ya. Terusnya sudah paham lah ya. Seperti ini, terus saya bisa juga. Nah, jadinya hasil akhirnya seperti ini ya. Cukup cepat ya dan ringkas saja untuk bisa mengubah dari bagan yang mungkin statis ya menjadi yang lebih berwarna, menarik dan tapi tidak melupakan segi informatifnya. Seperti itu untuk visualisasi data ya, infografik dari bab metodologi penelitian. Semoga bisa memberikan inspirasi atau membuat teman-teman bisa berkreasi jadi lebih baik lagi. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.